Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Salma, saya mahasiswi di salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Jakarta. Selamat datang di JIBpedia. Ini adalah channel jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Lewat channel ini, Salma akan berbagi informasi seputar Muhammadiyah. Dari sejarah Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, perjuangan Muhammadiyah, dan masih banyak lagi informasi seputar Muhammadiyah. Teman-teman pasti tahu dong Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, teman-teman udah tahu juga kan kapan Muhammadiyah didirikan dan oleh siapa? Untuk melengkapi pengetahuan teman-teman tentang sejarah Muhammadiyah, Salma akan mengupas tentang sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Jadi, ikuti terus channel ini ya. Assalamualaikum semuanya. Sekarang aku akan jelasin sejarah tentang Muhammadiyah. Yuk kita simak. Muhammadiyah, inilah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriyah atau tepatnya 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah organisasi gerakan Islam modern di Indonesia. Gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas, dan berjiwa pembaruan, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari Kauman, Yogyakarta. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah merupakan manifestasi dari gagasan, pemikiran, dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menyemai benih pembaruan di tanah air sepulang dari menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah pada tahun 1903 Masehi. Selama di tanah suci itu, Kiai Dahlan berguru kepada banyak ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Ahmad Hatib dari Minangkabau, Kiai Nabawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Di tanah suci pula, Kiai Dahlan membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Hidayat. Kalau dengar Kiai Ahmad Dahlan, Salma jadi inget deh film Sang Mencerah. Teman-teman pasti tahu kan film Sang Mencerah? Ya, itu semacam film biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama kecilnya Muhammad Darwis, perintis dan peletak dasar organisasi Islam pembaharu di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama aslinya Muhammad Darwis, lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, adalah seorang tokoh agama terkemuka, khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta di era Hindia Belanda. Sedangkan ibunya, Siti Aminah, adalah putri Haji Ibrahim, penghulu di Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Silsilah Muhammad Darwis bersambung kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan terkemuka di antara wali Songo yang dikenal pula sebagai pelopor pertama penyebaran dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Muhammad Darwis, putra Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman, bin Kiai Murtada, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Demang Jurung Juruk Kapindo, bin Demang Jurung Juruk Sapisan, bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik, bin Maulana Muhammad Fadlullah Prapen, bin Maulana Ainul Yakin, bin Maulana Isyak, bin Maulana Malik Ibrahim. Dahlan kecil mengenyam pendidikan di pesantren. Pada usia 15 tahun, ia berangkat haji dan menetap di kota Mekah selama 5 tahun. Pada usia 20 tahun, tepatnya tahun 1888, Kiai Dahlan kembali ke tanah air dan mengubah namanya dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Nama Ahmad Dahlan adalah nama pemberian dari Syekh Syahid Bakrisata. Di Mekah, Kiai Dahlan menjalin komunikasi dengan jamaah haji dari Jawa Barat, Minangkabau, Aceh, Sulawesi, dan daerah lain. Interaksi intens dengan sesama jamaah haji dari tanah air itu menumbuhkan kesamaan keinginan melawan penjajah dan mengusir penjajah di bumi Nusantara. Pada tahun 1902 hingga 1904, Kiai Dahlan kembali menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya dan dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama di Mekah. Sepulangnya, Kiai Dahlan menikah dengan Siti Walidah, anak Kiai penghulu Haji Fadil. Dari perkawinan tersebut, Kiai Dahlan dikaruniai 6 orang anak, yaitu Johana, Siraj Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahara.
Pada tahun 1912, Kyai Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Namun baru pada tahun 1921, Muhammadiyah diizinkan pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang di daerah lain. Dalam berdakwah, Kyai Dahlan lebih banyak mengorientasikan pada pendirian rumah sakit, panti asuhan, pemeliharaan kaum miskin, sekolah, serta madrasah. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah, Kyai Dahlan juga dikenal sebagai seorang wirausahawan dengan berdagang batik. Kyai Dahlan juga aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya Jamiatul Khair, Organisasi Pemuda Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kyai sang pencerah itu meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Jasadnya telah tiada menghadap sang kholik, namun buah pemikirannya tegak berdiri hingga sekarang. Muhammadiyah itulah amal perjuangan Kyai Ahmad Dahlan yang hingga kini masih lestari mendorong perubahan dalam beragama dan berbangsa. Lantas, kenapa organisasi ini oleh Kyai Ahmad Dahlan dinamakan Muhammadiyah ya? Kata Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbatan nama tersebut menurut Haji Jarnawi Hadikusuma mengandung pengertian bahwa pendukung dan pengikut organisasi Muhammadiyah adalah umat Muhammad dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu Islam. Kata Muhammadiyah seperti dijelaskan dalam Muhammadiyah Corner di situs Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata Muhammad yang kemudian mendapatkan imbuhan iyah. Dalam bahasa Arab, kata iyah menisbatkan ke dalam kata sebelumnya sehingga bisa disimpulkan bahwa Muhammadiyah merupakan suatu golongan yang berkemauan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kyai Haji Ahmad Dahlan menamakan Muhammadiyah dengan maksud agar Muhammadiyah dapat menggerakkan umat Islam untuk mengikuti gerak laku Rasulullah Muhammad SAW, baik yang berkenaan dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Sedangkan secara istilah, Muhammadiyah adalah sebuah persyarikatan yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah berkiprah dalam dakwah di tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai amal usaha yang dapat menjangkau masyarakat sebanyak mungkin melalui lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi Muhammadiyah. Muhammadiyah juga membangun rumah sakit, panti asuhan, dan amal usaha lain sebagai sarana dakwah Islam sebagaimana diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, jadi alasan dinamakan Muhammadiyah adalah agar warga Muhammadiyah memahami dan melaksanakan ajaran Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW secara murni dan modern. Muhammadiyah juga merupakan gerakan tauhid. Dalam situs berita Muhammadiyah dijelaskan bahwa gerakan Muhammadiyah adalah gerakan pembaharuan atau gerakan reformasi. Istilah tajdid memiliki pengertian pemurnian dan peningkatan, pengembangan dan modernisasi. Pemurnian yang dimaksud adalah pemeliharaan ajaran Islam dengan berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Embrio kelahiran Muhammadiyah merupakan hasil interaksi Kyai Dahlan dengan kawan-kawan dari Budi Utomo yang tertarik dengan Islam seperti diajarkan Kyai Dahlan. Mereka adalah Raden Budi Harjo dan Raden Sasro Sugondo. Gagasan itu merupakan saran dari salah seorang siswa Kyai Dahlan di Quick School Jetis, di mana Kyai Dahlan mengajarkan agama di sekolah tersebut. Dalam catatan Arabi Darban, ahli sejarah dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kyai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Dia adalah seorang khatib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Kraton Yogyakarta. Atas saran karibnya tersebut, kemudian Kyai Dahlan sholat istihoroh dan mantap menamakan organisasi ini dengan Muhammadiyah. Ini artinya, pilihan untuk mendirikan Muhammadiyah memiliki dimensi spiritualitas yang tinggi sebagai tradisi kiai dan dunia pesantren kala itu. Kelahiran Muhammadiyah melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kyai Dahlan sebagai pendirinya yang mampu memadukan paham Islam dengan orientasi tajdid.
Dengan tajdid, Muhammadiyah membuka pintu ijtihad untuk kemajuan sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Kyai Dahlan, sebagaimana pembaru Islam lainnya, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid yang meliputi aspek-aspek tauhid atau akidah, ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan dengan membuka ijtihad. Langkah pembaruan dalam Muhammadiyah bersifat reformasi. Ini berarti bahwa dalam merintis pendidikan modern, Muhammadiyah memadukan pelajaran agama dan umum. Menurut Kunto Wijoyo, gagasan pendidikan yang dipelopori Kyai Dahlan merupakan pembaruan karena mampu mengintegrasi aspek iman dan kemajuan sehingga dihasilkan sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya. Lembaga pendidikan Islam modern bahkan menjadi ciri utama kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah yang membedakannya dari lembaga pondok pesantren kala itu. Pendidikan Islam modern itulah yang di belakang hari diadopsi dan menjadi lembaga pendidikan umat Islam secara umum. Langkah ini pada masa lalu merupakan gerak pembaruan yang sukses yang mampu melahirkan generasi terpelajar muslim. Pembaruan Islam yang cukup orisinal dari Kyai Dahlan dapat dilihat pada pemahaman dan pengamalan Al-Quran Surat Al-Ma'un. Gagasan dan pelajaran tentang Surat Al-Ma'un merupakan contoh pembaruan yang berorientasi pada amal sosial kesejahteraan, yang kemudian melahirkan Lembaga Penolong Kesengsaraan Umum atau PKU. Langkah monumental ini dalam wacana Islam kontemporer disebut dengan teologi transformatif, karena Islam tidak sekedar menjadi seperangkat ajaran ibadah kepada Allah atau hablum minallah saja, tetapi justru peduli dan terlibat dalam memecahkan masalah-masalah konkret yang dihadapi umat. Inilah teologi amal yang khas dari Kyai Dahlan dan awal kehadiran Muhammadiyah sebagai bentuk dari gagasan dan amal pembaruan lainnya di negeri ini. Kepeloporan pembaruan Kyai Dahlan yang menjadi tonggak berdirinya Muhammadiyah juga ditunjukkan dengan merintis gerakan perempuan Aisyah pada tahun 1917. Ide dasar pendirian gerakan perempuan Aisyah adalah agar perempuan muslim tidak hanya berada di dalam rumah, tetapi harus giat di masyarakat dan secara khusus menanamkan ajaran Islam serta memajukan kehidupan kaum perempuan. Langkah pembaruan ini membedakan Kyai Dahlan dari pembaru Islam lainnya, yang tidak dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ahmad Khan, dan pemikir pembaru lain di luar negeri. Perintisan gerakan perempuan Aisyah menunjukkan sikap dan visi Islam yang luas dari Kyai Dahlan mengenai posisi dan peran perempuan. Pemikiran ini lahir dari pemahamannya yang cerdas dan bersemangat tajdid. Padahal Kyai Dahlan tidak pernah bersentuhan dengan pemikiran feminisme. Ini artinya pemikiran Kyai Dahlan sangat futuristik di zamannya dan kemudian melahirkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang murni yang berkemajuan. Gimana? Ternyata Muhammadiyah sudah berusia lebih dari seabad ya. Ini artinya perjuangan Muhammadiyah dalam membangun bangsa sudah sangat banyak. Sebagai generasi muda Muhammadiyah, kita harus bangga dengan gerak langkah perjuangan organisasi kita ini. Dan rasa bangga itu harus kita tuangkan dalam karya nyata dan pengabdian kepada Muhammadiyah dan bangsa. Kyai Dahlan melalui Muhammadiyah, menurut Djarnawi Hadikusuma, telah menampilkan Islam sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala seginya. Ini artinya, Muhammadiyah bukan hanya memandang ajaran Islam sebagai akidah dan ibadah semata, tetapi keseluruhan yang menyangkut akhlak dan ibadah sosial dalam bermasyarakat. Selain itu, aspek akidah dan ibadah harus teraktualisasi dalam akhlak dan muamalah, sehingga Islam benar-benar mewujud dalam kenyataan hidup para pemeluknya. Kyai Dahlan dalam mengajarkan Islam sangat mendalam, luas, kritis, dan cerdas. Menurutnya, Muslim harus mencari kebenaran yang sejati, berpikir mana yang benar dan yang salah, tidak taklid dan fanatik buta dalam kebenaran sendiri, menimbang-nimbang dan menggunakan akal pemikirannya tentang hakikat kehidupan, dan mau berpikir teoretik dan sekaligus berpikir praktik. Kyai Dahlan tidak ingin umat Islam taklid dalam beragama dan tertinggal dalam kemajuan hidup. Kelahiran Muhammadiyah dengan gagasan-gagasan cerdas dan pembaruan dari Kyai Haji Ahmad Dahlan didorong oleh perenungannya dalam menghadapi kenyataan hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia kala itu.
Faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah ialah antara lain, umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat. Demikian pula, agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi. Ketiadaannya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaannya suatu organisasi yang kuat. Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam pengkaderan umat Islam karena tidak lagi dapat memenuhi tuntunan zaman. Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fatanisme yang sempit, bertaklid buta, dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme. Dan juga kesadaran akan bahaya yang mengancam kehidupan umat Islam dengan kegiatan misi dan zending Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya kepada rakyat. Menurut Mukti Ali, Muhammadiyah berdiri karena berbagai alasan dan tujuan, di antara lain membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam, dan mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Kini, telah lebih dari seabad organisasi pembaru Islam di Indonesia, Muhammadiyah, telah banyak berkontribusi bagi kemajuan umat dan bangsa, mensejahterakan masyarakat, membantu umat hidup dalam kemandirian, modern, dinamis, sehat jasmani dan rohani, serta tetap berpijak pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga informasi tadi dapat menambah pengetahuan kita tentang Muhammadiyah ya. Dan episode selanjutnya, Salma akan ajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam dengan sosok pendiri dan tokoh-tokoh penggerak organisasi Muhammadiyah. Jangan lupa tekan subscribe dan like serta kasih komen. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.